Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah mengkaji 6 contoh dari 14 contoh yang sudah kami persiapkan, yaitu contoh hikmah dalam berdakwah. Sekarang kita akan memasuki contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh adalah berusaha untuk memprioritaskan dakwah dan penarikan hati orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Berusaha untuk memprioritaskan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, entah itu pejabat, entah itu orang yang berilmu. Banyak sekali contoh dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya yang menunjukkan akan hal ini. Sebelumnya kita akan bawakan dari Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun, yang mana Fir'aun saat itu adalah pembesar atau orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, karena dia adalah seorang raja. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu menemui Fir'aun, karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke Raja Fir'aun, dan sudah dikasih tahu kenapa kok disuruh pergi, yaitu karena Fir'aun sudah melampaui batas. Apa yang sudah dikerjakan Fir'aun? Dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia sudah mengatakan bahwasanya saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Berarti enggak gemen-gemen, sudah ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faqula lahu qawlan layyina. Pergilah ke Fir'aun, tapi sampaikanlah dakwah ini dengan kata-kata yang lembut. Mengapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya ada pada selanjutnya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa jadi siapa tahu Fir'aun itu mau apa? Mau mengingat dan dia mau takut kepada Allah. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menulis di Lauhul Mahfuz, Fir'aun itu enggak akan apa? Enggak akan beriman. Allah sudah tahu bahwasanya Fir'aun enggak akan beriman, tapi meskipun demikian Allah Subhanahu Wa Taala tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata dengan kata-kata yang lemah lembut kepada seorang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, yaitu Fir'aun. Praktek dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Di antaranya adalah perhatian beliau yang sangat ekstra terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan di suku Quraisy. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif, pertama kali yang beliau cari adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sana. Para dai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat, pun menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Ketika dia diutus untuk mendakwahi masyarakat Madinah, yang pertama kali beliau cari adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sana. Apa gerangan hikmah di balik ini semua? Kenapa kok kita membutuhkan atau harus mengerahkan perhatian ekstra
untuk mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat? Hikmahnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau amana bi 'ashratun minal yahudi la amana al-yahud." Seandainya ada 10 orang Yahudi saja masuk Islam, semua orang Yahudi akan masuk Islam. Siapakah gerangan yang 10 itu? Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya 10 orang itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di mana? Di kalangan orang Yahudi. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya kalau orang-orang yang memiliki kedudukan masuk Islam atau mengenal dakwah Ahlussunnah, maka yang akan masuk Islam dan yang akan mengenal dakwah Ahlussunnah bukan cuma dia saja, tapi apa? Buntutnya, belakangnya orang banyak. Inilah yang sedang kita usahakan, dan inilah tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Nawawi ketika beliau menceritakan mensyarah suatu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemberian yang sangat banyak, hadiah-hadiah yang sangat banyak, mendekati atau menggunakan kata-kata yang sangat lembut kepada seorang pembesar di negeri Yamamah, yaitu Sumamah. Imam Nawawi mengatakan, dan ini adalah merupakan metode penarikan hati dan sikap lemah lembut terhadap pembesar. Kenapa? Yang diharapkan jika dia masuk Islam, maka akan masuk Islam di belakangnya orang banyak. Jadi ini rahasia kenapa kok kita harus memperhatikan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Maka seharusnya ini bukan begitu awal dakwah langsung kita berkonfrontasi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan, tidak. Langsung babas sana, babas sini, baru keluar dari pondok masih santri, ketemu sama kiai yang sudah puluhan tahun di kampungnya. Karena dia tahu kiai yang memiliki penyimpangan, langsung saja begitu masuk masjid langsung ini adalah perbuatan syirik dan kiai fulan telah salah dalam hal ini dan dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik. Masyarakat baru tahu orang ini masuk, masih anak kemarin sore menurut mereka. Kok melawan seorang kiai yang sudah puluhan tahun, yang sudah ngelotok mungkin ngaji kitab Alfiyah. Kok melawan? Ya jelas masyarakat yang sudah terlanjur cinta dan selalu mengagungkan kiai ini melawan anak sore ini, ya sudah ditendang aja, suruh keluar dari masjid. Ini pentingnya. Begitu kita masuk ke suatu kaum, begitu kita masuk ke suatu kampung, jangan buru-buru berkonfrontasi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, tapi justru kita berusaha untuk apa? Melakukan PDKT. Apa itu? Pendekatan. Di antara praktek atau contoh yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekati orang-orang yang memiliki kedudukan adalah dengan hadiah materi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling apa? Saling mencintai. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sedekah atau zakat salah satu golongan yang berhak untuk menerima zakat adalah siapa? Wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang diharapkan dia akan apa? Akan masuk ke Islam atau diharapkan dia akan mengenal ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan prakteknya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pemberian yang sangat besar kepada seorang yang bernama Safwan ibnu Umayyah. Suatu ketika setelah selesai peperangan, Rasulullah SAW memanggil Safwan ibnu Umayyah, kemudian dia memberikan apa? Memberikan 100 onta kepada Safwan. Enggak cukup, tambah lagi 100. Berapa? 200. Enggak cukup, tambah lagi 100, 300 onta. Kalau satu onta 1 juta, atau bukan 1 juta, satu onta 2,5 juta. Kalau satu onta 2,5 juta, berarti sudah berapa duit yang dikeluarkan Rasulullah SAW? Berapa? 750 juta untuk mendekati seorang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya agar dia masuk Islam. Apa gerangan hasil dari pendekatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi?
biarkan Safwan ini bercerita. Fawallahi, katanya, demi Allah, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai memberikan 100 onta kepadaku, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Famadada. Terus Nabi mengasih sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai yang ada di muka bumi ini. Wah, berarti kalau kayak gitu kita mendidik orang supaya masuk Islam buat nyari onta dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan itu sudah diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, pada zaman kami ada beberapa orang yang masuk Islam tujuannya adalah supaya mendapatkan materi. Dia nggak punya keinginan masuk Islam kecuali hanya untuk apa? Mencari materi. Tapi apa? Setelah dia mengenal Islam dan mendalami Islam, maka berubahlah Islam lebih dia cintai dari dunia seisinya. Jadi, seorang yang kenal Ahlus Sunnah atau seorang yang masuk Islam awalnya adalah karena tergiur dengan duniawi, enggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah masuk, baru kita apa? Kita didik. Supaya tadi seperti apa yang diceritakan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Wah, kalau kayak gitu kita nggak punya dong 750 juta. Duit dari mana 750 juta? Buat makan aja susah. Loh, siapa bilang kita harus ngeluarin duit 750 juta? Anak juga nggak punya 750 juta. Jadi yang hal-hal yang kecil-kecil aja. Misalnya, kita punya atau masak lah, kesyukuran misalnya, atau masak daging atau apa. Kasihlah tetangga itu sedikit dari daging tersebut. Itu pemberian. Dengan itu kita bisa melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut. Atau misalnya kita baru bepergian jauh. Misalnya dari Jogja, antum mau pulang ke daerah Sumatera misalnya Lampung. Dari Jogja, kuliah di Jogja. Ketika pulang ke Lampung, bawalah oleh-oleh apa kayak bapia paso kayak atau apa. Bawa pulang, kasih kepada orang-orang yang akan antum dakwahi. Gak mesti harus duit, bisa berwujud makanan. Yang penting itu bukan harganya. Kadang-kadang orang tuh melihat, oh Masya Allah, orang ini kok menghormati ana ya. Meskipun itu hanya berwujud bapia patok. Nah yang seperti ini, seseorang kalau sudah kita beri hadiah, untuk mengatakan tidak, itu susah. Contohnya, anak misalnya dari Madinah, pulang dari Madinah, anak bawa minyak wangi misalnya, untuk seorang kiai yang ada di kampung anak. Setelah pulang, anak silaturahmi misalnya, anak bawa minyak wangi, anak bawa zam-zam, anak bawa kurma, semampu anak kasihkan. Besoknya, kalau misalnya anak berpendapat dengan pendapat yang beda dengan dia, di hadapan dia akan susah untuk membantah anak. Karena, nggak enak dong kalau mau bantah. Kemarin udah dikasih apa? Udah dikasih minyak wangi, sekarang bantah kan nggak enak. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan gak enak aja, gak apa-apa, dia gak suka, dia sebenarnya gak suka sama kita. Dia diam itu bukan karena setuju dengan pendapat kita, cuman karena dia apa? Karena dia gak enak aja. Kita katakan itu sudah keuntungan yang luar biasa. Diamnya dia gak bantah kita, itu udah keuntungan yang luar biasa. Siapa tahu nanti besok-besoknya dia akan mulai berpikir. Jadi ini adalah salah satu contoh hikmah dalam berdakwah, memperhatikan dakwah atau memprioritaskan dakwah orang-orang yang memiliki kedudukan. Contoh yang ke-8, memperhatikan dakwah generasi muda dan anak-anak kecil. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sangat perhatian kepada anak-anak kecil dan generasi muda. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, saya akan mengajari kamu beberapa hal. Jadi banyak hadis yang dimulai dengan kata-kata ya ghulam, wahai anak muda. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sangat memperhatikan dakwah anak muda. Mengapa?
Karena anak muda ini adalah merupakan tonggak negara. Kalau misalnya tonggak ini rusak, mereka kan yang mau memegang negara ke depannya. Kalau misalnya ini rusak, maka negara pun akan sedemikian rupa. Kalau kebalikannya mereka baik, insya Allah pun negara akan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk memperhatikan dakwah anak-anak muda. Karena rata-rata mereka itu lebih mudah untuk didakwahi. Dan itu sudah rahasia umum. Sampai-sampai kadang-kadang kalau kita sudah jengkel dakwai orang tua, bukan orang tua kita, orang apa? Ya orang-orang tua yang di kampung-kampung. Wah, ini susah banget, ini kayaknya tinggal nunggu aja kapan dia menjadi apa? Karena sudah susah banget nih orang nih dakwahinya. Nah, inilah jadi orang tua, orang yang sudah tua. Maaf kalau saya ada yang sudah tua di sini. Orang yang sudah tua itu kadang-kadang susah, karena dia udah merasa ini adalah saya udah lebih umur saya udah lebih banyak, kemudian saya udah lebih banyak makan asam garam. Memang dia lebih banyak makan asam garam, benar. Kemudian dia juga merasa bahwasanya saya lebih pintar. Dan dia lebih memikirkan bagaimana nanti anak sama tetangga, bagaimana anak nanti sama ini, sama anu, sama ini. Sebenarnya banyak di antara orang-orang tua yang dia sudah nerima, cuman karena takut dikucilkan sama masyarakat, akhirnya dia nggak nerima. Beda dengan anak muda. Anak muda dia nggak tahu perhatian dengan masalah-masalah seperti itu. Maka ini penting sekali untuk mendakwahi anak-anak muda dan juga termasuk anak-anak kecil. Ketika kita tahu yang kita dakwahi adalah anak muda, kita pun harus mengenal bahwasanya dunia anak muda itu beda sama dunia orang tua. Artinya apa? Artinya bahasa kita pun usahakan disesuaikan dengan bahasa mereka. Ketika kita ngajari anak TPA, nggak mungkin kita akan sama bahasanya kayak ngajari orang mahasiswa. Nggak mungkin. Nggak usah pakai sisi-sisian. Ini nggak mungkin kita akan mengajari seperti itu anak-anak TPA. Bahkan ketika kita tahu bahwasanya anak-anak kecil mereka adalah orang-orang yang masih gemar bermain dan dongeng, maka kita pun menyesuaikan. Jadi dikira nggak boleh bermain sama anak-anak kecil. Bermain dengan mereka. Bahkan seandainya kita memiliki suatu kelebihan, misalnya kita memiliki kelebihan misalnya dalam hal kungfu misalnya, gak apa-apa kita mulai ajar mereka kungfu. Ada salah satu ustadz, masya Allah ya, di daerah Sumatera, emang dia ahli kungfu. Ketika dia belajar di Madinah, dia itu bukan hanya mengajari teman-temannya, tapi dia juga mengajari tentaranya Saudi kungfu. Macam-macam, kelas berat, ngajarnya tentara. Jadi ketika dia pulang, dia subhanallah memanfaatkan betul keistimewaan yang dia miliki. Jadi dia kumpulkan pemuda-pemuda yang masih pakai apa? Pakai tato-tato, pakai rambutnya panjang-panjang, kemudian ya pokoknya dia berusaha untuk mendekati pemuda-pemuda yang barangkali kita untuk senyum aja kayaknya susah deh. Tapi enggak, dia deketi, kemudian diajak untuk apa? Diajak untuk latihan kungfu. Ketika akan mulai kungfu, dia sedikit memasukkan tauhid, sedikit aja. Setelah itu udah suatu ketika diajak, misalnya kan capek kan, diajak misalnya main ke laut di sana sambil kungfu, diselingi dengan pengajaran masalah tauhid. Dan subhanallah, buahnya sangat manis. Orang-orang yang awalnya tatoan, awalnya rambutnya gondrong dan lain sebagainya, subhanallah mereka menjadi kenal akan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bisa kita memanfaatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak aib kalau misalnya ada ustadz main bola sama orang-orang kampung, nggak aib. Main pingpong sama orang kampung nggak aib. Kecuali ustadznya pakai celana pendek. Itu aibnya di celana pendeknya, bukan di main bolanya. Jadi boleh. Dan itulah kadang-kadang kita merasa, atau sebagian dai itu seakan-akan ada jarak dengan anak-anak muda. Dan ini sebenarnya keliru. Sempatkah kita kalau misalnya akan ke masjid, kemudian ada anak-anak muda lagi main gitar, lagi main gaple di postis kamling di jalan menuju ke masjid? Pernahkah kita sambil lalu mengucapkan Assalamualaikum,
Mungkin kita untuk senyum aja susah. Kayaknya ngelihat kayak tiang, jalannya lurus aja. Kayak nggak ada orang di samping kanan kiri. Padahal ada seorang ustadz yang dia itu kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Jadi sama ketika akan ke masjid, di situ orang apa? Nongkrong melulu. Setiap sholat nongkrong di situ. Dan setiap ustadz ini lewat selalu mengucapkan Assalamualaikum. Itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai akhirnya suatu hari orang yang biasa nongkrong itu pergi ke masjid. Akhirnya ketemu sama anaknya Ustaz tadi. Anak tuh sebenarnya ke masjid itu malu. Masa tiap hari disalamin anak nggak ke masjid? Loh, berarti malunya, berarti sholatnya karena ini dong, karena manusia dong. Nggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah megang atau sudah mau mencium bau masjid, baru kita didik. Baru kita didik, kita ajarkan bahwasanya kita harus ikhlas dalam beribadah dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Termasuk dongeng, nggak apa-apa. Ketika kita berhadapan dengan anak kecil, kita berdongeng. Asalkan dongengnya bukan fiksi. Meskipun ada sebagian orang yang sekarang mulai mengutak-utik, dikiranya ini adalah nggak apa-apa. Enggak. Masih banyak dongeng-dongeng yang bisa kita pakai. Dongeng kalangan sahabat, kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga dongengnya nggak apa-apa dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Meskipun jangan sampai pakai dongeng fiksi, karena ada sebagian orang yang kehabisan materi, kehabisan bahan. Ceritanya ada seorang ustadz TPA yang menceritakan kisahnya Nabi Musa kepada anak TPA. Ceritakan pertama bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Fir'aun, sampai akhirnya puncaknya, kata guru TPA tadi, Nabi Musa ini dikejar-kejar sama Fir'aun. Kejar-kejar Fir'aun dengan kuda, Nabi Musa dengan apa? Udah lari aja. Sampai ketemu jalan buntu, yaitu laut. Gimana gerangan wahai anak-anak yang terjadi? Di belakang ada Fir'aun, di depan ada apa? Ada laut. Apakah yang kira-kira terjadi anak-anak? Jadi kan dia ingin apa? Ingin membuat anak-anak penasaran. Ternyata ada salah seorang anak yang pernah baca kisah itu. Dia mengatakan, itu paling cuma mukul mukul laut, kebuka, lari, selamat dong. Ustadz ini, gak bisa, gagal anak bikin anak ini penasaran. Akhirnya apa? Dia mengarang cerita. Enggak kayak gitu katanya. Ceritanya katanya, setelah si Nabi Musa ini kebingungan, di depannya ada laut, di belakangnya Nabi ada Fir'aun, tahu-tahu terdengarlah suara datang helikopter. Yang kayak gini nggak boleh. Kayak gini namanya merusak sejarah, ya. Ya ini nggak boleh yang kayak gini. Jadi kita nggak perlu pakai cerita-cerita fiksi. Contoh yang ke-9. Menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran. Menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran. Hal ini berdasarkan metode penurunan Al-Quran. Diceritakan oleh Aisyah dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innama nazzala al-Quran awwalu ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar." Pertama kali Al-Quran turun adalah menceritakan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaba an-nasu ila al-Islam, tatkala manusia sudah masuk ke dalam Islam dan sudah tertarik dan hati mereka sudah cinta kepada Islam, nazal al-halal wal haram, baru turun hukum-hukum tentang halal dan haram. Apa hikmahnya? Kata Aisyah, walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra. Kalau misalnya yang pertama kali turun ayat adalah jangan minum khamr, laqalu la nada'ul khamra abadan. Niscaya mereka akan mengatakan, kami enggak mau meninggalkan minum khamr selama-lamanya.
Kemudian kata Aisyah, walau nazara la taznu laqalu la nada'u zina abadan. Seandainya ayat yang pertama kali turun adalah janganlah kalian berzina, niscaya mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Mengapa? Karena mereka belum apa? Belum siap. Bertahap mengingkari suatu kemungkaran. Jadi seandainya kita hidup di suatu masyarakat yang mana masyarakat itu di situ menjamuri yang namanya bid'ah dan syirik, maka bukan merupakan hikmah ketika kita mulai memperingatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, misalnya dari peringatan maulidan. Padahal kita belum memperingatkan masyarakat dari perdukunan. Bukan merupakan hikmah seperti ini. Dan juga bukan merupakan hikmah seandainya di satu masyarakat di situ tersebar maksiat dan kekufuran. Bukan merupakan hikmah kita mulai mengingkari kemaksiatan yang ada di masyarakat. Misalnya kita di sini lihat ada orang nyanyi, ada orang tabarruj wanita buka-bukaan. Kita lihat di situ ada macam-macam, ada yang isbal, ada yang membuka aurat dan sebagainya. Bukan merupakan hikmah kita mengingkari maksiat-maksiat ini, padahal di situ masih ada perbuatan-perbuatan kufur. Contohnya mereka masih percaya horoskop misalnya, atau masih percaya yang namanya ramalan bintang. Bukan merupakan hikmah sebelum kita mengingkari yang ini, kita mengingkari yang maksiat-maksiat tadi. Kenapa? Karena kita berusaha menyelamatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan mereka kekal di dalam neraka, sebelum menyelamatkan mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak menyebabkan mereka kekal di neraka. Lebih penting mana? Menyelamatkan orang supaya nggak masuk ke neraka selama-lamanya, atau menyelamatkan orang dari hal-hal yang akan memasukkan dia ke neraka tapi nggak selama-lamanya? Lebih penting mana? Yang pertama. Ini adalah merupakan salah satu hikmah di dalam berdakwah. Loh, kalau kayak gitu berarti kita akan diem dong. Misalnya kita di situ masuk suatu rumah, masuk ke tempatnya Pak D kita misalnya. Di situ satu dipasang jimat di ruang tamu. Dua, banyak foto-foto cewek. Tiga, lagi nyetel musik. Empat, Pak Ade ini sama putrinya pakai you can see. 5, di situ lagi di setel TV. Kalau misalnya kita nggak ngerubah semuanya, berarti kita termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kenapa kita diam? Kenapa kita diam ketika melihat, dan kenapa kita hanya mengingkari awalnya adalah masalah jimat tadi? Saya kita hanya mengingkari masalah jimat. Mungkin ada yang mengatakan, loh, itu yang maksiat itu nggak cuma jimat, di situ yang namanya tabarruj, buka aurat juga jimat, juga maksiat. Kemudian yang yang foto-foto itu juga maksiat. Kemudian yang musik itu juga maksiat. Kenapa nggak antum mengingkari? Berarti antum sama saja meridhoi kemaksiatan tersebut. Jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, munkirul munkar mislu tabib. Orang yang mengingkari kemungkaran itu seperti dokter. Seandainya ada seorang pasien datang ke dokter dan dia memiliki suatu penyakit, katakanlah bisul misalnya. Orang itu punya bisul, baru tumbuh itu bisul di tangan. Si dokter ini, kata saya Ibnu Utsaimin, lau annahu syaqahu mubasyaratan. Kalau misalnya si dokter ini, ini bisul nih kayaknya butuh waktu lama nih ngilanginnya. Udahlah kalau kayak itu anak iris aja. Udah habisin semuanya. Lau annahu syaqahu mubasyaratan, langsung aja dihabisi, karena dia enggak mau capek-capek, kan harus disalap dulu, nunggu mateng dulu, habis itu baru diceprot, baru disalap lagi baunya dan sebagainya. Dia nggak mau, udahlah, anak langsung aja deh, biar langsung sembuh. Langsung dipotong semuanya itu bisul. Lau annahu syaqahu mubasyaratan la rubbama tawallada minhu dararun akbar. Niscaya akan menimbulkan hal yang lebih parah. Tong bisul belum matang, dia apa? Dipotong, yang nggak akan sembuh.
Lakin lau annahu syaqqahu yasiran. Tapi kalau misalnya dia mau mengobati sedikit demi sedikit, itu bisul pertama dikasih salep. Udah Bu ya, nanti 2 hari ke depan datang. Udah agak matang dikit, kasih salep lagi. Akhirnya sampai hari kan, udah matang banget, baru dia apa? Baru dikeluarin itu isinya. Kan bau kan? Tapi dia sabar aja, dokter itu sabar, dia lapi lagi, dia bersihin, dia salep lagi. Besok datang lagi Bu ya, datang lagi. Itu sabar. Dia sabar. Ala ma yasummu minhu min raihatin muntinah, min raihatin karihah. Kata Syekh Utsaimin, kalau misalnya dia sabar ngobati sedikit-sedikit dan dia sabar dengan bau yang muncul dari luka tadi, niscaya la hasalal maksud. Tujuannya akan tercapai, yaitu sakit itu akan apa? Akan sembuh. Itu perumpamaan seorang yang mengingkari kemungkaran. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumah, di situ ada 5 kemungkaran, kita inginnya udahlah 1 kali ini langsung kita habisi itu kemungkaran. Mungkin justru mereka akan menolak mentah-mentah dakwah kita. Itu masih mending. Kalau misalnya kita pulang tinggal lama gimana? Itu lebih parah lagi. Tapi kalau misalnya kita sabar sampai di sana, kita berusaha mengingkari yang kita mampu dari hal yang paling parah, yaitu jimat tadi, kesyirikan yang ada di situ. Tentunya dengan kata-kata yang lemah lembut. Bukan langsung datang-datang langsung kita cabut, itu enggak. Tapi kita dengan kata-kata yang lemah lembut kita sampaikan bahwasanya kita kan selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Apa sih artinya? Artinya adalah segala daya kekuatan adalah di tangan Allah. Kenapa kita masih percaya dengan benda-benda mati? Dengan kata-kata yang hikmah kita sampaikan seperti itu, mungkin dia akan menerima. Besoknya kita melangkah kepada hal-hal yang lain. Atau lusanya, atau bulan depan, atau tahun depan. Enggak apa-apa. Pelan tapi pasti. Dapat akhirnya lama. La hasalal maksud, kata Syekh Utsaimin. Tapi bukan berarti kemudian kita larut ke situ. Menikmati maksiat itu misalnya. Anak sambil dakwah gitu, sekarang biarin itu cewek pakai you can see enggak apa-apa. Nanti aja kita ngingkarinya. Belum saatnya. Tapi dia sambil melotot. Enggak boleh kalau kayak gini. Dia meskipun enggak mengingkari saat itu, tapi jangan sampai dia memanfaatkan apa yang ada di depannya, tidak. Atau misalnya ada TV di situ, dia menikmati sajian yang ada di situ meskipun dia enggak mengingkari, enggak boleh. Dia harus tetap mengingkari dengan apa? Dengan hati. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak bisa pakai tangan maka pakai lisan, kalau enggak bisa pakai lisan maka pakai apa? Pakai hati. Wa dzalika at'aqul iman. Dan sekali lagi bukan berarti kita mengajak untuk menghadiri acara-acara bid'ah, tidak. Bukan berarti kita mengajak untuk menghadiri acara-acara bid'ah. Tapi kita melihat kebid'ahan, kita tahu itu bid'ah, tapi kita belum mengingkari karena kita melihat belum saatnya untuk mengingkari karena masih ada hal-hal yang lebih urgen dari hal tersebut. Contoh yang ke-10. Ketika membantah ahlul bid'ah, seharusnya kita membantah dengan ilmu dan dalil. Sehingga umat yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita membantah ahlul bid'ah, itu kita harus sampaikan dalilnya dengan jelas, argumentasinya harus jelas, Qur'annya ini, hadisnya sahih, kemudian perkataan para ulama ini. Pakai ilmu. Karena sebagian orang sekarang mereka hanya sekedar jagonya memvonis sesat. Pokoknya ini sesat. Ketika ditanya, di mana letak kesesatannya? Kata Ustaz ana sesat. Orang nggak mau nerima. Ustaz ente katakan gitu, Ustaz ana nggak katakan kayak gitu. Jadi kita kalau mau membantah ahlul bid'ah, kita harus siap. Harus siap kita membantah bagaimana subhat-subhatnya, bagaimana lika-liku pemikiran mereka, supaya umat yakin betul dengan apa yang akan kita sampaikan. Contoh nyata adalah apa yang dikerjakan oleh seorang ulama besar abad ini, yaitu Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi. Orang ini seorang yang disegani oleh lawan dan kawan. Beliau ini subhanallah sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Ini sebelum zamannya Syekh Muqbil. Sebelum zamannya Syekh Muqbil, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Muallimi. Dia ini sangat ahli sekali dalam ilmu hadis. Suatu ketika beliau dihadapkan dengan seorang pengusung bendera Jahmiyah abad ini, yaitu seorang yang bernama Al-Kautsari.
Al-Kautsari ini dia pintar juga hadis. Tapi sayangnya kepintaran dia itu dia gunakan untuk mengotak-atik hadis yang sahih jadinya dhaif, yang dhaif dijadikan apa? Sahih. Pintar orang tahu hadis tuh bisa aja dia merubah nama misalnya atau merubah sanad seakan-akan sanadnya ini muttasil bersambung, ternyata dia jatuhkan satu orang supaya kelihatan munqati. Jadi dia pintar untuk bikin kayak gitu. Maka muncullah Syekh Abdul Rahman Mu'allimi dan beliau bantah habis orang ini di dalam 2 jilid bukunya yang berjudul At-Tanqil. Bantahannya murni ilmiah. Kata-katanya lemah lembut dan beliau sampaikan itu dalam suasana tawadhu. Apa gerangan hasil dari metode beliau ini? Banyak di antara murid-muridnya ini, Al-Kautsari ini, yang mendapatkan hidayah ketika mereka membaca buku ini. Karena bahasanya enak. Penjelasannya meyakinkan. Dan dia kelihatan tawadhu, gak sombong. Nah, yang seperti ini diperlukan. Kalau kita mau membantah ahlul bid'ah, maka kita harus siap untuk mengarungi samudera syubhat-syubhat mereka. Contohnya, antum tahu kan istighotsah bi ghairillah syirik kan? Minta tolong sama selain Allah, istighotsah kepada selain Allah kan syirik kan? Tahu kan? Kita kan yakin banget kan bahwa itu syirik. Antum tahu ya? Orang-orang yang istighotsah bi ghairillah, yang minta tolong kepada selain Allah, mereka itu punya dalil. Bukan dalil, syubhat. Yang mana syubhat itu diambil dari Quran. Dan diambil dari hadis-hadis yang sahih. Dan diambil dari hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Salah satu bahasan tesis anak adalah masalah ini. Ketika anak kumpulkan dari beberapa referensi, ternyata anak kumpulkan ada sekitar 16 dalil. Yang sahih aja. Yang mereka jadikan dalil untuk membolehkan istighotsah dengan selain Allah. Sekarang kalau misalnya kita nggak siap, ya masalah ini syirik ini, apa ini dalam Quran kayak gini, dalam hadis sahih kayak gini, riwayat Bukhari Muslim, kita bisa bengong kita. Maka seseorang kalau membantah ahlul bid'ah harus menyiapkan bantahan itu dengan ilmu dan dengan argumentasi yang kuat, jangan cuma sekedar hobi mencaci maki. Karena justru hal ini terkadang akan merugikan dakwah kita. Orang terkadang nggak puas dengan dakwah kita gara-gara cara kita yang salah dalam menyampaikan. Contoh yang ke-11. Di saat mentahdzir dari ahlul bid'ah, yaitu menjelaskan kesesatan mereka, tidak harus kita terang-terangan menyebutkan nama orang atau kelompok. Kalau tidak dibutuhkan. Ketika kita mentahdzir dari ahlul bid'ah, tidak harus kita itu menyebutkan terang-terangan bahwasanya kelompok anu sesat atau fulan sesat. Enggak harus kalau enggak dibutuhkan. Pertama, saya ingin membahas tahdzir. Tahdzir sebagian orang ada yang hobi dengan atau enggak suka dengan kata-kata ini. Tahdzir itu merupakan suatu amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ana sebutkan dalil-dalilnya di sini, nanti antum merujuk di sini Quran maupun hadis dan perkataan para ulama. Ada di sini. Dan mungkin antum nanti bisa buka di Muslim Oraid, ada tulisan anak di sana yang berjudul, atau enggak tahu udah dimasukkan atau belum, yang berjudul Upaya Menjaga Kemurnian Syariat. Upaya menjaga kemurnian syariat, menyoal tahdzir dan norma-normanya. Di situ Anda sebutkan perkataan-perkataan para ulama yang mereka semuanya mulai dari zaman doe-loe kala sampai sekarang itu mereka memperhatikan yang namanya tahdzir. Baik itu kepada perorangan maupun kepada kelompok. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah setiap kita mentahdzir itu harus menyebutkan nama secara terang-terangan mengidentifikasi siapa yang kita tahdzir? Ataukah cukup terkadang kita hanya menyebutkan kesalahannya tanpa terang-terangan menyebutkan namanya? Terkadang kalau memang dibutuhkan kita sebutkan, kalau tidak dibutuhkan kita tidak perlu menyebutkan. Kapan kita menyebutkan? Contohnya adalah seandainya umat tidak paham apa yang kita maksud. Kita ngomong panjang lebar inginnya membantah apa? Satu kelompok. Tapi umat itu kalau nggak dikatakan ini adalah kesalahannya kelompok A, mereka nggak paham dan masih menganggap bahwasanya ini adalah
ya kelompok ya teman-teman kita aja, sama aja mereka sama kayak kita. Kalau kita nggak identifikasi orang yang memiliki kesalahan adalah si A atau kelompok A, umat ini nggak paham, maka saat itu kita diperintahkan untuk menyebutkan nama. Tapi seandainya umat sudah paham, tanpa kita sebutkan apa namanya, nama kelompok atau nama person, mereka sudah paham, dan justru kalau misalnya kita sebutkan nama tersebut, mereka justru akan nggak mau nerima apa yang kita sampaikan. Karena dia sudah terlanjur mengagungkan tokoh itu, maka saat itu bukan merupakan hikmah kita memaksakan diri untuk menyebutkan terang-terangan orang yang dibantah. Dan ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, dan juga Syekh Utsaimin, dan juga Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani. Semuanya perkataannya saya sampaikan di sini. Dan juga Syekh Rabi'. Bahkan saya akan bawakan kisah nyata. Kisah nyata bagaimana keberhasilan dakwah Syekh Rabi' ketika beliau pergi ke negeri Sudan. Azan Isa. Ya udah kalau gitu, kalau udah azan nggak jadi dong cerita. Allah Ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.